la tazulu qadama 'abdin, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang waktu yang Allah berikan buat kita di dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an umrihi fimma afna. Tidak akan bergeser dua telapak seorang hamba, dua telapak kaki seorang hamba di hadapan Allah nanti hingga dia ditanya 4 perkara. Yang pertama, Allah akan tanya umur. Umur seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna a'mara ummati, umur umatku baina sittina wa sab'in, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. 70 atau 60 tahun. Taruh 70 tahun kita hidup di dunia. Berapa tahun kita beribadah kepada Allah? 20 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul 'iddah wattaqullaha rabbakum لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Rabbi, karena atas izin dan ridhonya kita masih diberikan kesempatan untuk hadir pada siang hari ini di tempat yang mulia, di tempat yang baik, yang insya Allah kita akan mendapatkan ilmu dan silaturahmi yang baik. Salawat dan salam tak lupa kita tujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya. Insya Allah kita akan selalu istiqomah menjadi umatnya. Yang terhormat pembina Mualaf Center Peduli, Ibu Bunda Sri selaku tuan rumah, yang terhormat Ibu Budi selaku pembina, dan para pengurus, Ko Wendy selaku ketum, dan Ko Jeffrey, Ko Jimmy sekjen, ada Ustadz Zuhdi bendahara. Ya. Yang terhormat guru kita Ustadz Fadlan Fauzi selaku Korwil juga di sini, Korwil 1. Jadi Korwil 1 itu membawahi Sumatera, DKI, Banten, dan Jawa Barat. Jadi alhamdulillah, ya termasuk Banten ya. Alhamdulillah beliau hadir, dan nanti ada tausiah juga dari Ustadz Fadlan. Dan yang terhormat Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya, puji syukur kepada Allah. Pagi ini kita dijamu luar biasa ya, dengan
Bunda Sri. Dan ini kali pertama saya juga hadir di sini dalam acara silaturahmi Bunda ya, ini acaranya sebenarnya. Ya, ya. Jadi tidak berlama-lama, acara siang hari ini nanti akan kita dengarkan ada sambutan dari Ketua Umum, selanjutnya nanti ada tausiah dari Ustaz Fadlan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita buka acara siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Ketut, silakan untuk memberikan arahan dan sambutan ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih kepada tuan rumah Bunda Sri selaku pembina kita di pusat. Alhamdulillah acara ini bisa terlaksana karena atas izin Allah dan tentunya atas kemurahan hati Bunda Sri untuk memberikan sedikit ruangan rumahnya untuk dijadikan acara ini. Alhamdulillah. Dan kepada tentunya yang terhormat para pembina. Sedikit itu secara administratif. Iya. Dan juga kepada sekjen dan bendahara, Masya Allah. Dan tentu saja kepada salah satu kiblat saya untuk mendapatkan nasihat dan juga ilmu, yaitu orang di samping saya, Babe Fadlan, Masya Allah. Sebelum meninggal pun almarhum pernah berpesan kepada saya, ketika nanti kamu membutuhkan ilmu, kamu tidak tahu sebuah ilmu, tanyalah kepada Babe Fadlan. Karena di Al-Quran berjalannya kita. Itu pesan Qasifahumullah kepada saya secara pribadi sebulan sebelum meninggal di Bogor. Alhamdulillah. Ketika ngumpul di sini nih, aku selalu mengingat kepada Qasifan. Ketika dekat dengan Bunda Sri begini, selalu ingat sama Qasifan. Insyaallah. Terima kasih untuk wilayah Tangerang, Jakarta, dari Bogor juga hadir, Masya Allah. Terima kasih semuanya yang udah jauh-jauh mau hadir di hari libur lagi kan ya Bunda, Masya Allah. Ayo kita luruskan niat kita, luruskan bismillah kita, minimal melalui kajian hari ini, Insya Allah akan menambah ilmu kita. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wendy. Jadi tadi Pak Wendy bilang luruskan lagi bismillahnya. Ya, kita semua lah. Kita semua pengurus, kita luruskan lagi bismillahnya. Yuk, kita dakwah bareng-bareng, kita lurusin bismillahnya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Fadlan Fauzi. Pada Ustaz Fadlan, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dibuka, sedikit saya mau sampaikan bahwa kita sepakat ya bahwa Al-Quran adalah petunjuk dalam kehidupan kita, sebagaimana Nabi SAW menyampaikan, taraktu fikum amroini lan tadillu abada ma tamassaktum bihima kitaballah
wa sunnatu rasulih. Jadi Nabi SAW berpesan, aku tinggalkan 2 perkara yang tidak akan pernah kalian tersesat selamanya, selama kalian berpegang pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya. Untuk itu dalam kajian ini singkat, karena Bunda telah memberikan tema yang sangat bagus. Anda telah dipilih oleh Allah berada di atas jalan yang lurus, istiqomahlah. Ya, tema ini sangat bagus menurut saya. Jadi saya udah pilihkan beberapa ayat yang memang penting buat kita semua nih. Teman-teman semua buka aplikasi Qur'annya ya nanti ya, karena sebagian besar yang udah sering ikut kajian di saya itu nggak akan pernah lepas dari Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitaballah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian musyawarah Majelis Mu'alaf Center Indonesia Peduli yang dirahmati Allah. Terlebih terima kasih kita kepada tuan rumah Sohibul Bait selaku pembina Mu'alaf Center Indonesia Peduli, dan juga para ibu-ibu yang berperan berlangsungnya acara ini. Kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillah kita memuji kepada zat yang memang pantas untuk dipuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah memberikan berbagai nikmat dan karunia kepada kita semua. Yang sangat penting dari nikmat yang Allah berikan yaitu nikmat Islam. Nah, nikmat Islam ini berkenaan dengan tema yang nanti akan kita sampaikan. Kedua, Allah tambah terus hidayah kita tiap hari demi hari. Dengan apa? Dengan kemudahan, yaitu ditambahkan Allah dengan hidayatul irsyad. Dimudahkannya kita berdekat, berteman, berkumpul bersama orang-orang yang sama cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah tambah lagi hidayatul taufik. Dimudahkannya kita berkumpul untuk datang melangkahkan kaki kita berkumpul dalam majelis-majelis, ya, mengkaji ayat-ayat Allah dan mentadaburinya. Di mana dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, wa majtama'u qaumun fi baitin min baitillah wa yaqra'u fihi kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah. Jadi keutamaan kita mentadaburi ayat Allah, yang pertama Allah berikan
ketenangan. Kemudian Allah tambah rahmat. Dan Allah tambah lagi dinaungi oleh para malaikat. Dan yang paling penting, wa dzakarahumullahu fiman indah. Allah sebut-sebut kita, Allah banggakan kita di hadapan makhluk-makhluknya yang terdekat, yaitu para malaikat-malaikat yang menjunjung arsy Allah dan malaikat-malaikat yang senantiasa tawaf di arsy Allah. Ya, kita harus merasa bersyukur karena Allah sebut terus kita di hadapan para malaikat. Allah banggakan. Lihat si fulan, si fulanah senantiasa bermajelis mentadaburi ayat-ayatku. Apakah mereka mengetahui surga? Para malaikat menjawab, tidak ya Allah. Bagaimana kalau mereka pernah melihat surga? Mereka akan lebih taat kepadamu ya Allah. Jadi Allah bangga kepada orang-orang yang senantiasa duduk di dalam majelis. Jangan sungkan ketika Allah memberikan kemudahan, langkahkan kaki kita ke majelis-majelis ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada qudwah hasanah kita, yaitu manusia paling mulia di atas muka bumi. Manusia pembawa kecerahan untuk seluruh alam. Minaz zulumati ilan nur, yang menuntun kita dari kegelapan kepada cahaya hidayah di atas siratal mustaqim, yaitu Nabi Allah, penutup para nabi dan para rasul, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang senantiasa istiqomah memegang sunnah beliau sampai hari kiamat. Yang kita memohon kepada Allah agar senantiasa kita juga dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang memegang sunnah Nabi kita SAW sampai kita menutup mata. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita memohon kepada Allah agar pagi ini Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita hidayah, memberikan kita hati yang khusyuk dalam beribadah kepada Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah, kawan-kawan, teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, mari kita buka dengan firman Allah kajian kita surah Al-Asr. Silahkan teman-teman semua buka Qur'annya, aplikasinya, Quran surah Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayat ini, surat ini pendek, cuma berisi 3 ayat, tetapi mengandung makna yang sangat luas. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi masa, demi waktu. Innal insan, Allah menggunakan alif lam ta'rif di dalam isim insan, berarti Allah menunjukkan al-aum, secara umum siapapun manusia. La fi khusr. Kemudian Allah menggunakan lam taukid di dalam harfu fi, la fi. Benar-benar manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wat tawassaw bil haqq wat tawassaw bis sabr. Kecuali mereka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasehati untuk senantiasa selalu berada di atas kebenaran dan saling menasehati untuk senantiasa berada di atas kesabaran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan mengenai ayat surat ini dengan kalimat lau ma'anzalallah bi khalqin illa bihadhihi surah lakafathum. Sekiranya Allah
tidak menurunkan hujah. Lau ma anzalallahu hujjatan li khalqihi. Kalau sekiranya Allah tidak menurunkan hujah kepada pencipta, kepada ciptaan-ciptaannya, yaitu para manusia dan seluruh makhluk, cukup hanya dengan surat ini, cukup buat manusia nanti berhadapan dengan Allah. Yang pertama Allah tanya tentang waktu. La tazulu qadama 'abdin, di mana Nabi SAW menjelaskan tentang waktu yang Allah berikan buat kita di dunia. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an umrihi fimma afna. Tidak akan bergeser dua telapak seorang hamba, dua telapak kaki seorang hamba di hadapan Allah nanti, hingga dia ditanya 4 perkara. Yang pertama, Allah akan tanya umur. Umur seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan oleh Nabi SAW, inna a'mara ummati, umur umatku baina sittina wa sab'in, berkisar antara 60 sampai 70 tahun. 70 atau 60 tahun. Taruh 70 tahun kita hidup di dunia. Berapa tahun kita beribadah kepada Allah? 20 tahun. Dari mulai tobat, dari mulai akil balik, kemudian bersosialisasi, bergaul dengan pergaulan yang salah, menjerumuskan kita kepada jalan-jalan yang di luar jalan yang lurus, hingga Allah menuntun kita kembali ke jalannya Allah, di atas jalan yang lurus. Kita istiqomah beribadah kepada Allah. Cuman ketika manusia ditanya sama Allah, berapa lama kamu hidup di dunia? Yauman au ba'dha yaum. Kita akan menjawab kepada Allah, setengah hari atau satu hari. 24 jam Allah berikan untuk kehidupan kita di dunia. Dari tadi bangun subuh sampai sekarang, berapa lama kita berzikir kepada Allah? Sholat subuh 5 menit. Nanti sholat zuhur 5 menit. Tadi sholat duha, mungkin nggak ada yang sholat duha, ketinggalan. Mungkin nggak ada yang baca zikir pagi, zikir petang, lupa karena udah sibuk sama sibukan dunia. Dari 24 jam yang Allah kasih, berapa kita pakai buat ibadah? Dalam satu hari paling top 1 jam. 60 tahun kita hidup, diberikan umur kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama kita ibadah kepada Allah? Kurang lebih 1 tahun. 60 tahun yang 59 Allah tanya tuh, 59 tahun Allah pakai buat apaan aja? Nggak bisa jawab kita, nggak akan bergerak kaki kita menuju proses timbangan amal. Kemudian Allah tanya lagi, setelah umur, wa an ilmihi fima fa'ala, ilmunya setelah dia pelajarin diamalin apa enggak. Ini buat orang yang punya ilmu. Buat orang yang enggak punya ilmu bagaimana? Naudzubillah tsumma naudzubillah. Enggak akan bergeser telapak kaki kita nanti sampai kita selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah. Kemudian wa an malihi aina iktasabahu wa fima anfaqah. Kemudian Allah akan tanya harta yang kita dapetin, bagaimana caranya, dengan jalan apa, dari mana kita mendapatkannya, dan kemana kita membelanjakan atau menghabiskan harta itu. Kemudian yang terakhir Allah akan tanya wa an jismi fima abanaha, dan lelah, capeknya kita hidup di dunia ini buat apaan? Buat beribadah kepada Allah kah? Atau sibuk urusin dunia? Yang lari ke sini, bisnis ini, bisnis itu, nggak kunjung membuat kita
bahagia. Di mana Nabi SAW menjelaskan dalam satu hadis, ya bena Adam, tafarruq li ibadati. Wahai anak Adam, curahkan tenagamu, waktumu, hartamu untuk beribadah kepadaku. Fa illam taf'al, jika kalian tidak melakukan, mala'tu yadaika suglan, aku akan berikan kesibukan yang senantiasa kalian akan sibuk terus. Walam asudda faqrak, dan tidak aku tutupi kefakiranmu. Dapat duit hari ini, beli motor satu kurang, cari lagi buat beli motor dua, kurang lagi beli motor tiga, akan terus sibuk terus masalah urusan dunia hingga kita lalai dengan urusan akhirat. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, kemudian Allah berfirman di dalam ayat 53 surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Coba korelasinya bagaimana ini? Wal as innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu bagaimana Ustaz? Sementara kita hidup kan perlu makan, kita hidup kan perlu bersosial, kita hidup punya tanggung jawab. Kata Nabi SAW, sa'atan. Ada saatnya engkau beribadah kepada Allah, ada saatnya engkau penuhi tanggung jawabmu kepada keluargamu, dan ada saatnya engkau penuhi bersosialisasi. Namun semua urusan-urusan dunia itu harus didasari ilmu agar bernilai ibadah. Ya. Oleh karena itulah Nabi SAW menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam, maka ilmuilah segala sesuatu yang pertama kalian ilmui adalah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang patut disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Allah. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian dalam satu hadis Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kul li amalin fil Islam la as'alu illa bisyai'in ilaika. Ya Rasulullah, katakan kepadaku tentang amalan di dalam Islam yang tidak akan aku bertanya lagi kecuali hanya kepadamu. Rasulullah SAW menjawab, kul amantu billahi tsumma istaqim. Lalu Rasulullah SAW bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayatnya, laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surah Ali Imran ayat 164. Di mana Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah berjasa. Allah telah berjasa atas kalian waktu Allah mengutus Rasul dari jenis kalian sendiri yang membacakan ayat-ayat Allah dan mensucikan jiwa-jiwa kalian. Kemudian Allah mengajarkan kepada kalian kitab dan hikmah yang dulu kalian semua berada dalam kesesatan. Siapapun kita. Yang tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana lafi khusrin. Kerugian yang sini yang dimaksud, kita dulu sesat sebelum datangnya Islam. Kemudian Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dengan Islam. Bagaimana Islam? Kemudian Islam datang membawa kita dari kegelapan kepada cahaya, minaz zulumati ilan nur. Ya, nikmat pertama yang Allah berikan buat manusia adalah yang wajib disyukuri, yaitu nikmat Islam.
Karena siapapun manusia berada di atas muka bumi ini, ketika dia beramal satu kebaikan, tidak akan dinilai sama Allah sebagai amal kebaikan kecuali dia masuk ke dalam Islam. Allah telah memilih kita berada di atas keislaman. Wajib kita syukurin karena enggak semua manusia mendapatkan hidayah atas Islam. Sebagaimana terjadi pada masa Rasulullah yang ingin memberikan petunjuk kepada pamannya, yaitu Abu Thalib. Mana Rasulullah SAW mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah pamanku kesempatan untuk dia masuk Islam. Rasulullah SAW membujuk pamannya, ya ammi, wahai pamanku, udkhulu fi Islam, qul la ilaha illallah. Namun Allah mengunci mulut dan lisannya paman Nabi SAW hingga akhir hayatnya beliau belum mengucapkan syahadat. Kemudian Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kalian tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun sekalipun dia itu orang yang kalian cintai. Innallaha yahdi man yasha. Allah lah yang memberi petunjuk, memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, jadi dengan Islamnya kita harus wajib bersyukur kepada Allah karena karunia Islam merupakan nikmat yang paling besar yang Allah berikan di atas muka bumi. Ya, karena seseorang yang Islam pasti akan masuk surga sekalipun dia akan dicuci. Nah, oleh karena itu kita syukurin, nikmatin nikmat Islam ini dengan apa? Dengan terus menambah ketakwaan kita kepada Allah, dengan jalan sering-sering mempelajari kajian-kajian ilmu agama, kemudian mulai melaksanakan, mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Ya, bagaimana kita ketahui teman-teman pengurus di sini di Mualaf Center Indonesia Peduli seperti Bunda tidak pupus semangatnya dalam membina para mualaf akhwat yang ingin terus istiqomah. Untuk itu manfaatkan kesempatan-kesempatan ini yang telah Allah berikan buat kita agar kita senantiasa berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin waktu juga biar nanti semua acara terisi. Kalau ada pertanyaan bisa nanti di sesi santai. Untuk sementara sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat terutama buat diri saya pribadi, juga buat teman-teman semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau dari ibu-ibunya ketika ada yang perlu ditanyakan, monggo. Ustaz Ahmad, ini masih bisa tanya jawab kan? Ya. Silakan. Ya, bapak-bapaknya kita sesi tanya jawab. Ustaz Zudi mungkin ada yang coba. Ayo, nggak apa-apa ya. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita semua bukan hanya mu'alaf ya. Kita semua dipilih oleh Allah berada di jalan yang lurus. Ada ayatnya menyatakan kalau toh kita kepengin sekali tapi Allah tidak mengizinkan, tidak bisa. Jadi satu hal, berada di jalan yang lurus itu adalah pilihan. Jadi semua kita
insya Allah mudah-mudahan istiqomah sampai hari hayat yang terakhir, akhir hayat kita bisa tetap berdiri di jalan yang lurus, dibolehkan oleh Allah. Karena kalau Allah tidak membolehkan, ada hadisnya kan ya Ustadz ya, bahwa sejengkal lagi keluar dari situ gitu. Nah, kita harus berdoa. Jadi berada di jalan lurus aja kita, kenapa kita berdoa? Al-Fatihah apa? Al-Fatihah kan kita sirotol mustaqim. Kita mohon pada Allah diberikan sirotol mustaqim, dan itu 17 kali paling sedikit satu hari. Jadi bukan barang yang gratis loh, hati-hati ya. Dipikir barang gratis, sudah gitu terus tabak terus, akhirnya istidraj. Artinya akhirnya melupakan Allah, terus semaunya aja. Tidak, kita harus mengingat, kita harus bersyukur bahwa kita berada di jalan yang lurus. Beramal pun kita harus dengan syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Masya Allah. Ya, jadi insya Allah kita akan sama-sama terus berada di jalan yang lurus ini budaya, insya Allah ya. Kita saling mendoakan ya. Memang butuh kawan Pak Edwin. Betul. Jadi kita memang harus berkomunikasi, harus apa istilahnya sekarang yang WA terbaru itu bukan yang komunitas ya. Saudara-saudara dan saudari-saudari, kepada saudara Budi, apa yang membuat antum tertarik terhadap Islam? Saya udah lama sebenarnya. Saya kan sempat sekolah di Bandung ya. Ya. Saya udah coba mempelajari, coba mendalami, dan kalau kita lihat media kan Islam itu keras ya, mohon maaf. Radikal. Agak keras. Sampai saya pribadi pun, apalagi saya kan dulu di Cilegon Banten ya, yang minoritas di mana kita ngalamin namanya intimidasi, itu pasti kita ngalamin. Oke. Tapi pada saat saya kuliah, saya coba mendekatkan diri dengan lingkungan saya. Kebetulan saya coba beberapa kali boleh dikatakan? Ya, nggak apa-apa. Beberapa kali saya coba ke Darut Tauhid. Saya ngobrol dengan pemuda masjidnya. Ternyata mereka sangat welcome. Nah, ternyata di sini yang diangkat media itu tidak seperti itu. Gitu. Alhamdulillah. Tidak seperti itu, tidak sekeras itu ya kan. Tidak sekeras itu. Kebetulan juga saya pas saat saya kerja, saya ketemu teman-teman saya yang mengenalkan yang namanya Islam itu seperti apa, yang lebih tidak seperti yang di media ya gitu. Iya. Tidak yang diangkat di media, yang saya alamin sebelumnya di Banten gitu. Terus juga beberapa kali saya ngobrol dengan Ustadz yang kebetulan di Citayam, ngobrol baik-baik, sedikit ngasih pencerahan ke saya. Oh, seperti ini Islam gitu. Oke. Katanya bulatkan dulu tekad, Islam nggak boleh ada paksaan. Iya. Ya kan? Nggak boleh ada paksaan. Saya bulatkan tekad saya memilih untuk kesini. Alhamdulillah. Takbir. 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 Alhamdulillah, saudara Budi tanpa paksaan untuk bersyahadat. Salah satu pertanyaan lagi, apakah keluarga menyetujui untuk bersyahadat? Awalnya tidak. Soalnya secara background juga keluarga saya cukup kental ya, cukup kental. Tapi saat kita coba, kita nggak bisa memberi penjelasan ke mereka, tapi kita hanya bisa memberikan bukti gitu, bahwa kita itu nggak seperti lingkungan yang seperti itu gitu. Alhamdulillah. Jadi lama-kelamaan dengan ini surat baptis saya, jujur ini ditahan sama keluarga gitu. Tiba-tiba diberikan dengan sukarela. Itu dia. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ini salah satu alasan kenapa kita tarik piagam baptisnya atau sertifikat baptisnya adalah kelak jika nanti ketika sudah menjadi seorang muslim, ketika kita meninggal,
Kita nggak tahu nih kapan kita meninggal. Bisa hari ini, Iya, betul. bisa besok, bisa nanti ketika pulang dari sini. Kita nggak ada yang tahu, Iya. hanya Allah yang tahu. Benar. Nah, agar tidak terjadi kerancuan ketika ada piagam baptis tadi dengan sertifikat mualaf. Nanti kebingungan kita mau dimakamkan melalui secara apa. Betul. Jadi lebih baik kita tahan, karena kan toh nggak dibutuhkan lagi. Betul. Ya, alhamdulillah. Nanti kita langsung syahadat atau ada yang mau bertanya lagi? Langsung ya? Oke. Tinggal ikutin saya. Tangannya satu. Ini menunjukkan ketauhidan kita. Iya. Kepercayaan kita kepada Allah yang Maha Esa. Oke. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa wa rasuluhu. rasuluhu. Oke, sekarang bahasa Indonesianya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Takbir! 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 Alhamdulillah. Ada yang mau lanjut? Take down juga tahun ini dapat 1. Ayo, yang mau memberikan ucapan selamat silakan. Kecuali yang akhwat ya, nggak boleh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Temennya minta buat jadi saksi nih. Boleh banget. Jadi lebih enak ke kita. Yang bertanggung jawab yang tiada aman. Terima kasih, Pak. Iya. Terima kasih banyak, Pak ya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ayo, bro. Ada lagi kayaknya. Alhamdulillah, selamat ya. Istiqomah ya. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن MCI peduli. بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على